Udah mulai kan recordingnya? Oke, selamat Oh, oke. datang guys. Selamat datang di berkimia.com bersama saya Kang Arya. Dan pada kesempatan kali ini aku bakal ngajarin materi SIK, Introduction to Quantum Mechanics. Nah, hal pertama yang harus kita review adalah mengenai kuantisasi energi. Nah, jadi radiasi benda hitam. Apa sih radiasi benda hitam itu? Jadi radiasi benda hitam itu adalah radiasi yang dipancarkan oleh benda yang sifatnya non variatif gitu, atau disebutnya sebagai benda hitam gitu. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya suatu benda itu kita panasin? Nah, kalau suatu benda itu kita panasin, suhunya tinggi banget, maka energinya itu bakal makin gede dan warna shift-nya itu warnanya itu jadi merah. Awalnya merah dulu, terus warnanya jadi biru, terus jadi putih. Terus kan kalau merah dari biru ke putih kan berarti lambdanya menurun. Nah, kalau lambdanya menurun, itu konsisten dengan persamaan energi kita, yaitu E sama dengan Hc per lambda. Berarti kalau lambdanya makin turun, energinya makin gede, gitu kan. Oke, terus ada grafik densitas spektral yang menyatakan intensitas dari radiasi benda hitam tersebut. Nah, awalnya kalau misalnya lambdanya tinggi banget, intensitasnya kecil banget. Terus makin kita tambah energinya dan lambdanya makin turun, intensitasnya bakal memuncak, menambah terus sampai memuncak. Tapi kalau misalnya lambdanya kita turunin terus dan makin pendek, intensitasnya bakal makin turun sampai hampir nggak ada gitu. Nah, aturannya pada tiap temperatur itu ada lambda maksimalnya. Jadi ini intensitasnya pada misalnya ini temperaturnya misalnya 300 Kelvin, ini 400 Kelvin, terus ini 500 Kelvin gitu. Nah, jadi pada tiap T ada lambda maksimalnya, di mana intensitasnya ini paling memuncak gitu. Nah, ini kalau yang ini adalah persamaan dari energi, persamaan dari energi. Nah, gimana kita dapatnya energi? Gimana kita merelate energi antara energi sama intensitas spektralnya gitu loh. Jadi akhirnya energinya harus kita integral, intensitas spektralnya harus kita integralkan. Jadi dapat energi. Satuannya joule per meter kubik. Ini densitas energi ya maksudnya. Karena ini kan densitas, sifatnya kan kayak densitas spektral gitu. Jadi intensitas dibagi satuan volume. Satuan volume tapi dimensinya masih M pangkat 4 ya, masih per M pangkat 4 karena ini kan ada D D itu D lambda. Jadi ini lambda kan satuannya meter. Jadi kan per M pangkat 4 dikali meter. Jadi Guys, bentar dulu ya. Tutor kita lagi ada masalah ini, masalah teknis. Bentar dulu ya. Ya, sabar Mungkin sebentar ya guys. mungkin aku setel musik dulu kali ya. Biar seru gak sih? Mungkin untuk nge-backup Ihsan boleh melanjutkan, San. Waduh, jangan. Oh, jangan Agak ya. kuat saya, agak kuat. Apa ya? Ada yang request lagu dong. Apa nih? Aku juga bingung nih lagunya apa nih. Apa kata kamu, Cek, lagunya?
Lagu apa aja ya, teman-teman? Coba misalnya. Ya, iklan. Wah, udah datang ternyata tutornya lagi. Halo guys, sorry, tadi laptopku tiba-tiba mati. Sebentar ya, aku buka itunya dulu. Aku buka filenya dulu. Ya, jadi ingat ya guys, kalau misalnya kalian punya laptop, kalian harus selalu colokin itunya, selalu colokin stop kontaknya. Karena kalau tiba-tiba mati, jadi bisa gitu. Oh, kok belum ada ya? Share screen. Submit. Oke, jadi kita udah ngerti dasar-dasarnya nih. Dari radiasi benda hitam, terus di mana energinya makin gede dan wavelength-nya makin turun, dan grafik densitas spektral versus lambda. Nah, kita juga udah ngerti gimana cara menghitung densitas energinya, yaitu diintegralkan dari 0 sampai infinite rho densitasnya, rho spektralnya gitu. Nah, densitas energinya kalau berdasarkan Stefan Boltzmann law itu adalah K T pangkat 4. Jadi K-nya itu adalah 7,567 kali 10 pangkat min 16 Joule per meter kubik Kelvin. Nah, jadi sebetulnya kalau kita bicara radiasi dan bla 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 itu, sebetulnya radiasi itu apa sih? Jadi, kalau misalnya kita punya benda, radiasinya itu adalah osilasi medan elektromagnetik dari perubahan kelistrikan pada dinding gitu. Jadi kan misalnya kita punya suatu lubang ini, terus kita sinarin, terus kan sinarnya kan bakal nembus ke dinding-dindingnya bendanya itu ya. Sinarnya bakal nembus ke dinding-dindingnya bendanya dan terus mantul-mantul. Nah, ujung-ujungnya kalau kita lihat ini keluar lagi kan, dari pantulannya keluar lagi sinar gitu. Nah, apa itu? Kenapa kok bisa ada sinarnya? Jadi itu adalah osilasi medan elektromagnetik dari perubahan kelistrikan pada dinding. Jadi, tapi dari eksperimen selanjutnya, ternyata segala macam osilator atau benda-benda yang berosilasi itu tuh tereksitasi dan punya energi sebanyak KT. Ini namanya adalah prinsip ekuipartisi gitu. Jadi setiap osilator itu tereksitasi dan memiliki energi sebanyak KT. Nah, lalu Rayleigh-Jeans law berkata bahwa rho sama dengan 8 pi KT per lambda pangkat 4. Nah, kenapa ini nggak diterima? Karena gini, secara eksperimen, kalau lambdanya kecil itu kan intensitasnya makin turun ya. Intensitas cahayanya bakal jadi kecil banget. Kalau lambdanya kecil banget, intensitas. Nah, kalau di sini, kalau lambdanya kecil banget, berarti kalau lambdanya mendekati 0, rho-nya mendekati infinite dong. Nah, berarti sementara kan energi kan nggak bisa infinite gitu. Ya, jadi energinya nggak bisa infinite. Sedangkan asumsinya itu adalah, bukan asumsi, faktanya itu adalah ini nggak itu, ini nggak infinite gitu, ada batasnya dan makin ke sini nih slope-nya makin curam dan makin berkurang gitu. Jadi Rayleigh-Jeans nggak diterima gitu. Nah, tapi selanjutnya Max Planck menyebutkan suatu teori yang lebih akurat gitu. Jadi dia berasumsi bahwa
distribusi energi itu sifatnya diskrit. Diskrit itu kayak gimana? Diskrit itu kayak anak tangga, guys. Jadi kayak gini. Kalau kontinu kan gini. Jadi distribusi energi itu diskrit gitu. Jadi misalnya ini energi dasarnya suatu osilator ya. Energi dasarnya kan Hv. Ini 2 Hv. Ini 3 Hv. Sesuai anak tangga. Jadi nggak ada energi kayak 2,5 Hv gini-gini nggak ada. Dan N-nya ini adalah bilangan bulat gitu. Dan rho-nya dia merumuskan bagaimana grafiknya itu bisa jadi kayak gini bentuknya. Nah, maka dia bikin ini ya, persamaannya. Lambda-nya dipangkatkan 5 dulu, terus baru dikasih faktor Euler gitu, biar jadi kayak gini. Oke, jadi kalau misalnya diintegralin kan jadi kayak gini. Dapatnya jadi A T pangkat 4. Terus kita dapat A-nya itu merupakan konstanta gitu. Nah, kalau misalnya ini, distribusi Planck itu juga bisa didistribusikan in terms of frekuensi gitu. Nah, sekarang kita bakal bicara tentang kapasitas skalor gitu. Kapasitas skalor. Jadi gini, kan berdasarkan prinsip ekuipartisi itu kapasitas skalor itu kan berarti kan energi setiap osilator itu kan berarti C dikali R kali T, di mana C-nya ini bilangan bulat gitu. Nah, energi buat gas apa namanya poliatomik kan berarti kan 3R ya. 3RT ya. Dan kapasitas skalornya artinya ini kapasitas yang digunakan buat mengubah 1 derajat gitu. Mengubah apa namanya suhu sebanyak 1 derajat. Kalor yang digunakan untuk mengubah suhu sebanyak 1 derajat lebih tepatnya gitu. Nah, buat suatu sistem dengan U segede kayak gini, ini bukan gas poliatomik ya, tadi aku salah berarti. Nah, buat suatu sistem dengan energi sebanyak ini, maka CV-nya adalah tinggal E dibagi T aja kan. Kan definisinya balik lagi. Dia membutuhkan berapa banyak energi buat menaikkan suhu sebanyak 1 Kelvin. Jadi sama dengan 3R ya. Nah, prediksinya ini bakal linear gitu. Konstan kan. Ini misalnya ini E terus ini T. Berarti do T-nya kan diprediksi bakal konstan. Tapi ternyata ini nggak konstan gitu. Ini ternyata melenceng ke sini gitu. Nah, kenapa? Jadi akhirnya dikenalkan konsep suatu formula yang namanya Einstein formula. Jadi CV sama dengan 3R dikali Einstein formula. Ini formulanya kayak gini, dan ini memprediksi ketidaklinearan grafiknya ini. Jadi ternyata ketika T-nya itu amat sangat rendah, temperaturnya amat sangat rendah, itu CV-nya itu mendekati 0, gitu kan. Padahal kan secara teoritis kan kalau asumsi awalnya ini nggak bergantung sama temperatur kan. Makanya harus diberikan suatu fungsi yang berkaitan dengan temperatur, gitu logikanya. Nah, lalu kita nyambung ke spektra dan atom dan molekul. Jadi sebetulnya transisi itu ada berapa sih? Transisi dasar pada molekul itu ada 1, 2, 3, 4. Jadi yang pertama itu nuklir, inti atom. Terus yang kedua transisi elektronik. Yang ketiga transisi rotasi dan vibrasi. Dan yang terakhir transisi spin gitu. Nah, makin ke atas ini makin tinggi energinya gitu. Jadi bagaimana caranya kita memvisualisasikan level energi gitu yang ada pada molekul. Nah, contohnya kita punya diagram kayak gini. Ini kita asumsikan molekul tersebut itu menganut teori osilator harmonik gitu. Jadi kan grafiknya ini kayak persamaan kuadrat kan, jadi kayak setengah K
X kuadrat. Ini asumsinya energi potensial molekulnya bisa kita misalkan kayak gini, setengah kx kuadrat gitu. Karena kita asumsikan molekul itu kan kayak gini ya ikatannya. Kita anggap aja nih ikatannya seolah-olah pegas gitu, pegas yang harmonis gitu. Jadi kalau misalnya dikasih energi awalnya kayak gini-gini, terus kalau dikasih energi jadi kayak gini-gini kan. Nah, gitu. Jadi kita mengasumsikan molekulnya itu bisa kayak gitu. Nah, oke. Ini namanya tingkat energi vibrasional. Jadi tingkat energi yang dibutuhkan untuk suatu molekul itu bisa bervibrasi. Jadi jonjot-jonjot kayak gini. Nah, di antara tingkat energi vibrasi ada tingkat energi rotasional. Jadi tiap perubahan energi vibrasi pasti di-accompany oleh perubahan energi rotasional gitu loh. Dan tiap perubahan dari electronic state yang satu ke yang lain ini ada energinya sendiri gitu. Nah, gimana caranya kita memvisualisasikan, merasionalisasikan kenapa bisa terjadi vibrasi gitu loh, perubahan energi vibrasi dan elektronik gitu. Nah, ini asumsinya gini. Sekarang kan ini adalah yang di kanan ini kan sebagai fungsi X ya. Ini grafiknya sebagai fungsi X. Ini kebolehjadian menemukan elektron di suatu X yang tertentu gitu. Ini tingkat energi N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3. Nah, kalau misalnya lobusnya ini, asumsinya sekarang elektronnya ada di keadaan paling dasar gitu. Nah, kalau lobusnya ini beroverlap dengan baik sama yang di sini, sama yang di electronic state satunya, bentar ya, aku benerin pen aku dulu. Tapi intinya dia bakal, kalau misalnya dia overlap dengan baik, dia bakal terjadi transisi gitu. Tereksitasi elektronnya dengan mudah gitu. Tapi ini bakal dibahas lanjut di bab selanjutnya gitu. Kan ada bab 7A, 7B, 7C. Ada 7D, 7E, 7F gitu. Nah, kita malam ini targetnya bisa membahas yang 7A, 7B, 7C gitu. Nah, energinya konstan gitu. Bukan konstan, maksudnya diskrit gitu, sesuai anak tangga. Jadi perubahan energi dari satu level ke level yang lain itu delta E-nya sebanyak H dikali V. Gitu. Jadi misalnya ini HV, 2 HV, 3 HV. Tapi ini perubah delta E-nya, jadi gap-nya ini adalah HV gitu. Nah, ini kalau misalnya kita, kenapa kok bisa dapat kayak gini? Kenapa kok bisa dapat disimpulkan perubahan energinya ini HV? Karena kenapa? Karena kalau misalnya energinya nggak HV, energinya kontinu, kita bakal ngedapetin spektrum absorpsi yang sifatnya kayak gini dong, yang kontinu dong. Tapi kenapa kok yang kita dapatkan seperti ini? Kenapa kok ada garis-garis gitu? Dan setelah itu di dalam garis ada garis lagi gitu. Ya iya, karena ini membuktikan bahwa sebetulnya spektrum aslinya itu, spektrum garisnya itu kan kayak gini, diskrit gitu. Nah, kalau spektrum garisnya diskrit, maka energinya juga, logikanya energinya juga diskrit juga dong, seperti anak tangga dong. Jadi kayak gitu. Garis emisinya nih tidak kontinu. Nah, ini ya yang tadi spectroscopic transitions bisa disimpulkan. Nah, dualitas gelombang partikel. Jadi apa yang disebutkan oleh dualitas gelombang partikel? Jadi radiasi elektromagnetik itu memiliki karakter yang seperti partikel. Dan elektron itu kan dipandang oleh mekanikawan klasik ya. Mekanikawan klasik itu memandang elektron itu sebagai punya karakteristik gelombang. Nah, karakteristik gelombangnya kayak gimana? Nah, kita coba nih. Suatu efek yang namanya efek fotolistrik. Kita kasih sinar nih logam. Ini permukaan logam ya aslinya.
Ini permukaan logam, kita kasih sinar, jebret, elektronnya lepas gitu. Nah, apa yang terjadi? Kesimpulan apa yang didapat? Jadi, tidak ada elektron lepas kecuali frekuensi dari radiasinya itu lebih dari frekuensi ambang. Jadi, mau intensitas radiasinya kayak gimana pun, dikasih sebanyak apapun intensitas radiasinya, dia nggak ngaruh gitu. Percuma elektronnya nggak lepas gitu kalau frekuensi radiasinya itu nggak cukup. Jadi frekuensi radiasi ini yang paling berpengaruh gitu. Kalau ini lebih dari frekuensi ambang, maka dia bakal lebih dari energi ambang. Kan energi foton itu adalah Hv. Nah, sekarang apa nih? Energi kinetik elektron. Jadi setelah dia lepas, energi kinetiknya itu sebanding linear dengan frekuensi radiasi. Dan independen juga dengan intensitas radiasi. Jadi energi kinetiknya itu cuma bergantung pada frekuensi aja toh. Nggak peduli dia mau disinari kayak gini, seberapa kencengnya gitu. Kalau misalnya frekuensinya nggak cocok ya udah nggak lepas gitu. Nah, bila frekuensinya lebih dari frekuensi ambang, elektronnya bakal lepas. Nah, setelah ini gimana nih guys? Cara memformulasikannya dalam formula matematika. Cara memformulasikannya dalam formula matematika adalah energi foton artinya sama dengan energi kinetik ditambah energi ionisasi dari suatu elektron atau yang disebut sebagai fungsi kerja gitu loh. Energi foton sama dengan apa nih? Hv atau Hf gitu. Hc per lambda. Terus ini sama dengan energi kinetik tambah fungsi kerjanya. Energi yang dibutuhkan buat mengionisasi suatu elektron gitu. Karena kenapa kok harus ada energi kinetik? Ada energi kinetik karena kalau misalnya nggak ada berarti elektronnya nggak, kalau misalnya foton sama dengan ini elektronnya nggak gerak gitu. Nah maka energi, kalau misalnya energi fotonnya ini tidak cukup, elektronnya tidak bakal bergerak karena kan berarti EK sama dengan E volt min fungsi kerja gitu. Nah kalau energi fotonnya ini nggak lebih dari fungsi kerjanya, berarti EK-nya nggak ada dong. Karena dia nggak bakal bergerak gitu jadi. Oke. Terus ini karakteristik gelombang pada materi. BTW ini pengetahuan umum aja ya guys. Jadi percobaan Davison-Gerner itu kayak gimana? Jadi kalau misalnya ini ada elektron beam kita tembakin ke kristal gitu, ujung-ujungnya terjadi scattering gitu. Jadi intensitasnya bervariasi gitu loh. Kan elektronnya ini didifraksi gitu. Nah, jadi proposalnya ternyata sinar itu punya momentum juga gitu. Dan momentumnya itu dijelaskan melalui yang namanya de Broglie relation. Itu P sama dengan H per lambda. Seperti itu. Oke. Nah, berbicara tentang gelombang. Nah, jadi apa sih yang bisa kita ketahui itu dari gelombang? Nah, kita masuk ke yang namanya wave function atau fungsi gelombang. Nah, jadi contoh kita punya benda kecil. Bendanya makin kecil, dia berperilaku seperti gelombang. Ini dibuktikannya lewat apa? Lewat asas ketidakpastian Heisenberg. Jadi artinya ketidakpastian Heisenberg itu apa sih? Jadi kalau misalnya intinya gitu, ya udah, ya artinya kalian cuma bisa pilih satu doang gitu, antara pengen tahu ini secara precise, kalau enggak ini udah nggak ngerti, kalau enggak tahu ini secara precise, kalau enggak ini nggak ngerti gitu. Jadi kalau kita tahu posisi secara precise dan delta x-nya kecil banget, maka ketidakpastian pada momentumnya itu nggak bisa ditentukan dengan baik gitu. Jadi gede banget. Kalau misalnya ininya kecil banget, momentumnya kecil banget, maka kita tidak bisa menentukan posisinya dengan precise gitu, karena delta x delta p lebih besar sama dengan h bar per 2. H bar ini berarti H per 2pi ya.
Nah, ini ilustrasinya kayak gini. Jadi kalau misalnya gelombangnya makin banyak, ini kan 21 gelombang gitu. Lokasinya makin precise, tapi nilai momentumnya lama-lama kayak nggak bisa terdefinisi gitu. Karena kan perubahannya kan berarti makin banyak gelombangnya, ini makin mencolot kayak gini kan, berarti kan kayak del dx dt-nya kan berarti kayak nggak bisa diituin, nggak bisa ditentukan dengan baik kan. Gitu kalau asumsikan kita memperlakukan itu, kita memperlakukan gelombang ini sebagai suatu partikel gitu. Kan berarti kan ini kan dx dt-nya kan ngaco banget kan. Jadi ya ketidakpastiannya makin gede banget sampai infinite gitu, mendekati infinite. Oke. Nah, terus berarti fungsi gelombang seperti apa yang bisa kita terima? Fungsi gelombang yang bisa kita terima adalah fungsi gelombang yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yaitu yang pertama, terbatas pada daerah yang terbatas. Jadi fungsi gelombangnya misalnya aku punya daerah kayak gini. Ini nggak boleh gitu. Infinite kayak gini nggak boleh gitu. Harus terbatas. Contohnya kayak gini. Terus yang kedua, memiliki nilai tunggal. Kalau nilainya ganda ya nggak bisa lah gitu. Terus yang ketiga, continue. Dan yang terakhir, turunan pertamanya itu juga harus continue. Karena kenapa? Karena ini hubungannya sama nanti kalau dimasukkan ke persamaan Schrödinger gitu. Dan kalau turunan pertamanya nggak continue ya susah gitu kita menentukan momentumnya dan macam-macamnya gitu. Nah, hasilnya dari fungsi gelombang yang bisa diterima, ini kita bisa menyimpulkan juga bahwa energi itu terkuantisasi gitu. Karena kalau energinya nggak terkuantisasi dan diskrit, ya itu syarat-syaratnya jadi nggak terpenuhi dong gitu. Nah, karena kita sudah menemukan energi terkuantisasi, terus gimana caranya kita bisa mencari nilai energinya? Nah, baru kita masuk ke yang namanya persamaan Schrödinger. Schrödinger, atau gimana nyebutnya. Nah, jadi persamaannya H bar psi sama dengan E psi. Nah, kalau orang awam ngelihat persamaan kayak gini, nah pasti kayak merasa tempted gitu, merasa terjobai gitu kayak, lah kan kok persamaannya simpel banget, berarti ini tinggal dicoret aja dong. Ya salah ya. Ya salah ya, karena kenapa? Karena ini kabar ini adalah suatu operator gitu. Dan gelombang adalah suatu fungsi. Operator kalau dimodifikasikan kepada fungsi, dia bakal menghasilkan suatu hal baru. Kita bakal dapat parameter energinya. Nah, ini namanya eigen value dikali fungsinya tadi yang baru. Nah, kan kita udah ngerti tuh apa yang tadi syarat fungsi gelombang yang tadi. Nah, syarat fungsi gelombang yang tadi ini konsisten dengan syaratnya yang ada pada Schrödinger, bahwa gelombangnya ini harus merupakan suatu eigenvalue equation gitu, yang bakal merupakan suatu eigenfunction gitu, yang menghasilkan suatu eigenvalue gitu. Kalau misalnya dioperasikan. Nah, ini itunya ini in general aja, kalau misalnya 3 dimensi kan pakai spherical coordinate space, jadi kayak gini. Nah, ini kalau misalnya evolution with time dependent namanya. Nah, selanjutnya kita bakal bicara tentang Born interpretation. Nah, Born interpretation ini artinya apa? Jadi, misal aku punya gini ya, ini punya fungsi gelombang kayak gini.
Ini besi, terus ini X, terus ini X tambah dx. Nah, probabilitas menemukan fungsi gelombangnya ini proporsional gitu. Probabilitas menemukan gelombang itu adalah, atau menemukan elektron gitu, proporsional dengan psi squared gitu. Jadi kayak gini. Kalau misalnya gelombang kayak gini kan berarti kalau misalnya kita kuadratin fungsinya jadi kayak gini kan. Jadi yang satu kayak gini, yang satu kayak gini, yang satu kayak gini. Nah, ini kan berarti probabilitasnya kan sama aja gitu. Nah, berarti ini X terus X tambah dx. Probabilitas ditemukannya suatu elektron gitu, itu tuh konsisten sama itu psi square gitu. Atau suatu areanya ini juga harus terbatas gitu. Jadi volume mau X. Jadi kalau misalnya areanya 3 dimensi ya volume dy, dx, dy, dz. Kalau misalnya areanya 2 dimensi ya dx, dy gitu. Kalau 1 dimensi ya dx saja gitu. Tapi ya probabilitas menemukan gelombangnya ya kayak gini. Ini berarti kalau dikasih persamaan kayak gini nih, berarti interpretasinya gimana? Probabilitas menemukan gelombang atau menemukan elektron gitu di seluruh area, kalau diakumulasiin dari ini jumlahin semua, probabilitasnya adalah 1 gitu, totalnya gitu. Makanya kita membutuhkan suatu nilai yang disebut nilai normalisasi gitu, karena gelombang ini harus kita normalisasi sehingga probabilitas menemukannya itu adalah 1. Nah, kita bicara fungsi gelombang. Nah, terus fungsi gelombangnya harus kayak gimana? Contohnya kayak gimana nih yang bisa? Nah, fungsi gelombang ya adalah merupakan eigenfunction dari operator Hamiltonian. Contohnya kan itu kan di Schrödinger equation itu ada kayak gini aja kan ya. D kuadrat psi dx kuadrat. Nah, kalau misalnya kita masukin E pangkat kx ini ke psi-nya, kita bakal dapat kayak gini. Berarti k kuadrat, turunan keduanya kan berarti k kuadrat E pangkat kx kan. Nah, ini fungsi awalnya. Dan ini adalah eigen value-nya. Gitu. Nah, kalau gini kan juga iya ya. Coba ya, A sin kx turunan pertama kan berarti A berarti kan jadi KA cos kx kan ya. A cos kx min KB sin kx. Terus kita turunin lagi. Jadi min k kuadrat A sin kx min k kuadrat B cos kx. Berarti kita dapatkan eigen value-nya jadi min k kuadrat kan. Gitu. Jadi simpelnya kayak gitu. Nanti kalau kita dapat besinya, otomatis kita bakal dapat energinya. Begitu. Nah, sekarang kita bakal bahas soal operator. BTW kalian nggak usah kayak worried kayak apa kalian nggak ngerti atau gimana. Kalian bisa nge-review video ini kapan aja gitu. Soalnya aku rencananya bakal ngaktifin berkimia lagi gitu. Sekarang. Oke. Lanjut ke operator ya. Jadi operator itu apa sih? Operator itu adalah segala macam hal yang berlaku pada fungsi ujungnya menghasilkan fungsi baru. Jadi ini fungsi gue masukin ke operator, ujung-ujungnya setelah gue masukin ke operator keluar fungsi baru gitu. Nah, kalau eigenvalue operator berarti
kalau fungsinya gue masukin ke operator, keluarlah C gitu kan. C sebagai konstanta gitu. Yang namanya eigen value gitu. Nah, ini beberapa contoh operator. Nah, kalau di Schrödinger equation tadi itu kan ini term pertama di sini yang h bar, min h bar kuadrat per 2m do turunan kedua psi terhadap x itu adalah EK kan, energi kinetik. Dan V-nya itu adalah energi potensial. Nah, bagaimana kita mengkonstruksikan energi kinetiknya ini? Energi kinetik ini bisa kita konstruksi dari persamaan klasik, fisika klasik. Setengah mv kuadrat. Kita jadiin momentum kan Px sama dengan mv gitu. Jadi berarti kan P kuadrat per 2M kita masukin operatornya gitu. Px kan sama dengan h bar per i imajiner do x gitu kan. Ya udah, kita bikin kayak gini, dapatlah operator baru kayak gini. Ini namanya operator energi kinetik atau kita bisa misalkan T. Berarti H sama dengan T tambah V sama dengan kayak gini lah, kita dapat Hamiltoniannya. Nah, kalau misalnya kita udah dapat Hamiltoniannya, kita terus bakal kayak gimana? Apa yang bisa kita simpulkan gitu? Nah, ini misalnya kita gambarkan suatu wave function sebagai fungsi x atau jaraknya gitu. Nah, yang satu aku punya kurva bentuknya kayak gini. Satunya lagi aku punya kurva runcing banget begini kan. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari kedua kurva ini? Nah, kalau kurvaturnya runcing banget kayak gini, berarti kan do kuadrat si do x kuadratnya kan gede banget. Nah, berarti kinetik energinya itu gede banget juga gitu loh. Nah, sama juga kalau misalnya kita bikin wave function-nya ini sebagai fungsi x. Nah, terus kalau misalnya makin lama makin jadi sempit kayak gini, berarti energi kinetiknya ini makin bertambah dan energi potensialnya makin turun. Karena kenapa? Karena do kuadrat si do x kuadratnya makin gede gitu. Jadi konsisten sama persamaan Schrödinger-nya gitu. Osilasinya makin cepat, kurvaturnya makin gede. Begitu. Nah, sekarang kita bakal masuk ke yang namanya Hermitian operator. Dan aku yakin beberapa dari kalian pasti ada yang udah kayak, waduh ini apaan, gila, waduh kok simbol-simbolnya udah astral-astral banget ini, kalau udah masuk kayak gini-gini udah ada yang satu kayak gini, yang satu kayak gini, yang satu kayak gini. Tenang. Kita breakdown satu persatu. Jadi, Hermitian operator itu artinya adalah membuktikan suatu operator itu applies terhadap kondisi ini. Jadi ini lambda konjugat, bukan lambda, psi konjugat dikali operator dikali psi yang lain, psi yang beda tapi bukan konjugat gitu, sama dengan ini term yang ini harus dibalik ke sini gitu. Term yang ini harus dibalik ke sini, terus ininya harus dibalik ke sini. Jadi yang ini harus ke sini, ininya juga harus ke sini, harus masuk ke dalam operatornya. Makanya kita harus membuktikan bahwa ini kan prinsipnya gini ya. Jadi misalnya aku punya psi J aksen, aku starin lagi sama dengan psi J. Jadi kan kalau misalnya apa nih konjugat, aku konjugatin lagi jadi normal deh gitu. Prinsipnya pada bilangan-bilangan kompleks itu kayak gitu. Nah, jadi kondisi ini harus di-apply gitu. Nah, contohnya aku sekarang punya operator Px atau momentum dalam sumbu X. Nah, bagaimana caranya aku bisa membuktikan bahwa operator ini merupakan operator yang Hermitian? Nah, kita integralin dari infinite ke min
dari min infinite ke infinite gitu. Nah, kita masukin pertama ini fungsi gelombangnya bisa arbitrary ya, bisa berbagai macam, nggak masalah. Nah, kita masukin. Ini kan start dulu. Berarti ininya, ini kan konstanta. Kita keluarin ke sini, kita taruh depan h bar per i. Kita masukin integralnya. Nah, kalian kalau misalnya udah ngeliat ini kan ingat ya, ini kan berarti kan ini u, ini dv kan. Berarti integral u dv sama dengan uv min integral v du. Ya udah, ya berarti kita masukin aja. Ini u dv. Jadi tinggal uv, ini i j. Ini berarti psi star i, psi j dari min infinite ke infinite dikurang integral dari min infinite ke infinite psi j d psi i star dx gitu. Nah, kalau ini kan itu ya hasilnya, kalau misalnya ini ortogonal, dia berarti kan kayak nggak saling komplement gitu, hasilnya bakal 0 gitu. Karena kalau nggak ortogonal pun ya hasilnya sama gitu. Mau dari infinite sama min infinite sama, karena kan bentuknya kayak seolah-olah kayak kuadrat gitu kalau misalnya sama, dan kalau nggak sama kan ya ortogonal gitu. Jadi hasilnya 0 gitu. Nah, ini 0, terus berarti ini tinggal ininya doang dong. Berarti min h bar per i bla 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 bla. Ini psi j-nya ada di sini doang, ada di sini. Terus ya udah kita dapat persamaan kayak gini. Nah, kondisinya udah terpenuhi kan, ini psi j-nya udah pindah kan. Tapi kita masih punya min. Kita masih punya min. Nah, ternyata ini sudah konsisten karena kenapa? Konjugatnya dari i imajiner, konjugatnya imajiner itu adalah min i, dan konjugat dari konjugatnya suatu wave function adalah suatu wave function itu sendiri. Jadi ini kan ada min, berarti kalau misalnya aku konjugatin berarti ini udah hilang dong. Terus aku dapat deh konjugatnya ini, si star j-nya udah di sini. Terus ini udah nggak ada minsnya, udah tinggal positif aja. Jadi berarti persamaan yang ini tadi, ini sama dengan persamaan yang ini. Begitu. Terbukti bahwa momentum pada sumbu X itu adalah suatu persamaan yang Hermitian gitu. Nah, tadi kan aku sempat nyinggung ortogonalitas ya. Jadi ortogonalitas itu nyambung-nyambungnya itu sama ortonormalitas gitu. Ortonormalitas itu adalah suatu paham yang menyimpulkan antara interaksi antara dua gelombang gitu, perkalian dua gelombang. Nah, kalau kedua fungsinya itu ternormalisasi dan ortogonal, namanya ortonormal. Kalau misalnya I sama J, I-nya sama dengan J, berarti ini jadi satu. Integralnya jadi hasilnya satu gitu. Kalau I-nya tidak sama dengan J, atau gelombangnya beda jenis, itu sama dengan 0 gitu. Karena ini kan jadi kayak itu ya, jadi kayak yang probabilitas tadi ya. Karena ini kan sudah ternormalisasi juga, jadi kalau misalnya I sama dengan J berarti kan ya jadi probabilitas biasa aja kan. Jadi udah, karena ini udah sama konstanta normalisasinya gitu. Oke. Nah, terus gimana nih caranya kita bisa membuktikan bahwa fungsi eigen fungsinya fungsi Hermitian itu adalah fungsi yang ortogonal gitu. Nah, misal aku punya satu wave function, kita sebut aja psi i. Terus aku punya operator gini, operator kayak topi ke bawah gini, topi putus ke bawah gini. Terus aku punya apa namanya, omega apa? Omega sebagai eigen value-nya kan.
Berarti kan terus aku punya juga fungsi gelombang arbitrari yang lain, yaitu psi J. Nah, kalau aku operasikan operatornya ini terhadap fungsi gelombang yang pertama, maka kan muncul ini ya, eigenvalue yang satu. Nah, terus aku operasikan yang kedua, muncul eigenvalue yang kedua gitu. Nah, berarti sama kalau misalnya omega pertama, omega 1 sama dengan omega 1 star gitu. Asumsikan nilai eigennya konstan gitu. Jadi mau aku konjugatin gimana pun, ini nggak berubah kan. Nah, berarti kita harus masukin lagi ke itu, ke hukum Hermitian operator gitu. Nah, jadi omega J sama dengan bla 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 sama dengan gini. Masukin omega I bla bla bla. Kan kayak gini ya. Jadi psi 1 star omega, kan integral omega psi 1 star ini, terus masukin psi J d tau sama dengan integral psi J star psi 1 psi I d tau. D tau-nya ini mencerminkan volume atau area gitu. Terus ini aku konjugatin, kan syaratnya Hermitian tuh kayak gini ya. Ininya buat mudah ngapalinnya, ininya ke depan, ininya ke belakang gitu. Ininya ke depan, ininya ke belakang. Terus tinggal tambahin konjugatnya aja gitu. Konjugatnya taruh di sini gitu, sama di sini. Ya, begitulah. Ya udah, berarti kan ini kan setelah ini aku masukin, ini psi J aku masukin, kan dapat eigenvalue-nya yang J, taruh di depan. Nah, ini kan dapat eigenvalue-nya yang I, aku taruh di depan juga. Nah, akhirnya setelah aku taruh gini, kan ini sama nih. Ya udah, berarti ini sama dengan ini. Nah, kalau misalnya ortogonal, apa syaratnya? Nah, kita kurangin nih. Eigenvalue yang J, kita kurangin eigenvalue yang I. Nah, kan kalau misalnya fungsinya beda, ini nggak mungkin 0 dong. Ini nggak mungkin 0 dong. Nah, terus kalau ortogonal, kan syaratnya, syarat perkalian kedua wave function itu harus 0. Syarat perkalian totalnya ini kan harus 0 gitu. Harus sama gitu. Nah, terus apa dong yang 0? Yang 0 ya ini. Sekali lagi kita membuktikan bahwa fungsi akhirnya itu merupakan suatu fungsi yang ortogonal. Begitu. Jadi artinya kalau ada dua fungsi eigen yang ortogonal, maka hasilnya adalah dua nilai energi yang berbeda, dan berlaku sebaliknya juga. Jadi kalau kita punya dua energi yang berbeda, kita bakal mendapatkan dua wave function yang sifatnya ortogonal. Begitu. Nah, kita udah bicara soal apa nih? Soal ortogonal gini-gini, dan ujung-ujungnya kan pasti ada eigen function-nya ya. Nah, sekarang kalau misalnya fungsinya kita bukan eigen function gimana dong? Kalau ngilang, eigen function-nya ngilang gimana dong? Nah, makanya kita tuh mengenal sesuatu hal yang namanya expectation value atau nilai rata-rata gitu. Jadi kalau misalnya aku punya psi gitu, fungsi gelombang yang bukan operator eigenfunction. Jadi kalau kita masukin psi yang bukan eigenfunction, kalau kita masukin ke dalam persamaan, berarti dia nggak punya nilai yang definite dong. Kalau kita masukin ke dalam persamaan Schrödinger gitu. Contoh ya, contoh aku punya Px ya. Kan tadi salah satu fungsi gelombang dari apa namanya Schrödinger equation, persamaan Schrödinger itu adalah cos kx kan. Kalau misalnya aku punya cos kx nih. Cos kx aku turunin 2 kali. Jadi min k kuadrat
cos kx kan. Nah, ini kalau aku masukin ke persamaan Schrödinger, ini bakal jadi eigenfunction. Sedangkan kalau aku masukin ke dalam persamaan PX, P, momentum, dia bukan menjadi eigenfunction gitu. Karena dia nggak menghasilkan eigenvalue. Karena kalau misalnya cos aku turunin kan hasilnya jadi min sin ya. Min sin. Nah, fungsinya kan udah beda. Jadi bukan eigenvalue gitu. Nah, cos kx ini harus kita modifikasi sehingga dia memiliki suatu relasi yang terkait fungsi yang eigenfunction gitu. Nah, kalau di fungsi transenden kan kalian pernah belajar tuh. Kalau misalnya cos kx sama dengan kayak gini. Setengah E pangkat IKX tambah setengah E pangkat min IKX. Atau kalau udah lupa gini deh. Jadi, konjugat persamaan konjugat itu kayak gimana? Persamaan konjugat itu adalah E pangkat IKX sama dengan cos KX tambah I sin KX kan. Jadi, E pangkat min IKX adalah cos KX min I sin KX. Nah, ini persamaan konjugatnya aku udah kasih tahu. Jadi, buat ngedapetin cos KX ini tinggal kita tambahin aja kan. Tambahin terus bagi 2. Berarti cos 2 cos KX sama dengan E pangkat IKX tambah E pangkat min IKX. Ini namanya teorema de Moivre. Adanya di itu matematika bilangan kompleks. Jadi ini tinggal kita bagi 2 aja kan dapat. Sudah, akhirnya cos kx sama dengan setengah E pangkat IKX tambah E pangkat min IKX. Nah, kalau kita sudah mendapatkan dua persamaan yang berbeda, ini tuh apa artinya gitu? Nah, artinya suatu partikel itu kalau misalnya kita teliti misalnya 100 kali, kita bakal menemukan partikel itu bergerak ke arah kiri sebanyak 50 kali. Dan kita bakal menemukan partikel itu bergerak ke arah kanan sebanyak 50 kali. Jadi karena setengah-setengah, jadi probabilitasnya ini momentumnya adalah plus KH sama min KH itu sama 50% 50% gitu. Nah, jadi akhirnya kita dapat suatu konsep lagi bahwa kalau misalnya yang hasilnya kayak gini, yang bukan merupakan eigenfunction, itu tuh nggak ada nilai definitnya. Karena kenapa? Probabilitas nilai yang bakal kita cari itu bisa beda-beda gitu. Nanti ada yang nilainya cuma 33%, ada yang nilai berapa persen, tapi intinya nilai definitnya nggak ada gitu. Nah, caranya kita memformulasikan ini gimana? Nah, ini namanya expectation value. Expectation value ini adalah suatu nilai rata-rata dari jumlah measurement yang amat sangat banyak gitu. Caranya gimana? Caranya itu si star masukin operatornya, si star lagi, terus diintegralin d tau gitu. Nah, gimana cara kita buktikannya? Nah, ini ya bisa dibaca sendirilah nanti. Nah, tapi yang menarik di sini adalah yang ini nggak terlalu itu sih, nggak terlalu berguna sih karena kayak ya udah pada hakikatnya sih. Kalau misalnya kita masukin operatornya, nanti muncul eigenvalue-nya gitu, yang berkorespondensi terhadap superposisi. Nah, kita udah dapat nih, ini namanya superposisi gitu. Yang karena kenapa? Karena ini merupakan kombinasi dari dua gelombang yang sifatnya eigenfunction gitu. Jadi kalau misalnya yang satu eigenfunction, kita tambahin eigenfunction juga, itu namanya superposisi gitu. Nah, sedangkan probabilitas untuk measuring eigenvalue-nya yang 50% ini, kita dapatnya dari mana? Ini adalah dari modulus kuadrat dari koefisien fungsi gelombangnya. Karena kan koefisien pertama tambah koefisien kedua tambah bla 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 sama dengan sigma
kalau misalnya gelombangnya ada K, kita tambahin gitu, sebanyak K, koefisien K dikali gelombang K gitu, gelombang ke K gitu. Nah, ya udah pembuktiannya misalnya gelombang satu gini ya. Misalnya gelombang yang satu itu aku punya fungsi gelombang yang merupakan superposisi, yaitu C1 psi 1 tambah C2 psi 2. Nah, asumsiin aja kalau misalnya aku konjugatin C1-nya sama C2-nya sama gitu. Dan emang selalu sama sih. Kalau aku salah nanti bisa dikoreksi ya. C1 psi 1 tambah C2 psi 2 konjugat, masukin, nanti kita masukin ke sini, kita bakal dapat eigenvalue-nya. Kan kalau operator kita masukin ke wave function, kita bakal dapat eigenvalue-nya gitu. Kita bakal dapat eigenvalue-nya. Tapi kita bakal ada term yang namanya ini juga, C1 sama C2 juga. Nah, ini kita kali silang. Nah, kalau misalnya kali silangnya hasilnya ini psi 1 kita kaliin psi 2, kan hasilnya 0. Nah, kalau ini psi 1 kita kaliin psi 1, kan tadi secara prinsip ortonormalitas hasilnya adalah 1. Nah, kalau ini psi 2 kali psi 2 hasilnya 1 juga. Maka kita dapat C1 aksen C1 star eigenvalue 1 tambah C2 star eigenvalue 2. Maka ini kan sama, C1 sama C1 aksen kan sama, C1 star kan sama. Jadi hasilnya kita dapat C1 kuadrat eigenvalue pertama tambah C2 kuadrat eigenvalue kedua. Nah, C1 dan C2-nya ini menggambarkan probabilitas ditemukannya suatu gelombang dalam keadaan eigenstate yang tertentu gitu. Jadi contohnya kayak tadi, yang satu geraknya ke kiri, berarti dari kanan ke kiri berarti min KH, yang satu dari kiri ke kanan berarti plus KH gitu. Nah, dan setengah-setengahnya ini apa? Setengahnya ini adalah C1 kuadrat, koefisien wave function-nya gitu. Nah, dan materi yang terakhir ya, semangat guys. Ini adalah materi yang terakhir, karena kalau misalnya kita udah selesai membahas ini, kita sudah selesai setengah dari seluruh bab. Setengah dari seluruh bab itu. Maksudnya kita udah selesai setengah dari seluruh bab 7 gitu, yang ada di Atkins. Kalau Atkins yang lama kita udah selesai satu bab sih ini dalam satu pertemuan. Nah, komutator. Komutator ini dihasilkan dari ketidakpastian Heisenberg kan. Kaitannya erat dengan ketidakpastian Heisenberg gitu. Nah, kenapa kok dibuat komutator gitu? Jadi gini loh. Kita tuh pengen membuktikan bahwa kalau operator 1 kita operasin ke operator 2 dan yang udah kita masukin wave function-nya, itu tuh nggak selalu sama gitu. Itu nggak selalu sama dengan kalau misalnya operator 2 kita masukin ke operator 1 yang udah ada wave function-nya gitu. Jadi ini namanya komutator. Kita kasih contoh aja. Ini yang satu aku punya operator X. Terus yang satu aku punya operator do X. Lalu aku dikasih fungsi gelombang E pangkat I KX. Nah, kira-kira ini bakal sama nggak? Kalau misalnya aku taruh X-nya di depan dulu, sama aku taruh X-nya di belakang dulu, gitu. Nah, kita coba ya. Kalau kita taruh X-nya di belakang, dx, maaf, dx, x E pangkat IKX sama dengan E pangkat IKX tambah IKX, E pangkat IKX. Gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya aku punya X, terus ini aku punya dx, E pangkat IKX, berarti aku turunannya gimana dong? Berarti X, E pangkat IKX, berarti ini kan beda, nggak sama gitu. Nggak sama yang lainnya. Nah, berarti kita mengenalkan suatu konsep yang namanya komutator. Komutator itu gimana? Komutator itu adalah sisa hasil komutasi gitu. Jadi
sisa dari operasi antara ini sama ini sama ini juga gitu. Nah, ya sudah. Contohnya kita coba yang momentum tadi. Aku punya asumsikan fungsi gelombangnya ini. Asumsinya fungsi gelombangnya E pangkat IKX juga ya. Jadi ini kita masukin X min ini. Berarti kita dapat ini. Terus ini nilai komutatornya adalah IH gitu. Ini adalah komutator dari X H bar per I D dx. Begitu. Ini adalah nilai yang komutator. Kalau misalnya ini nggak ada itunya, nggak ada nilainya, kalau misalnya nggak ada nilainya, 0, berarti suatu operator tersebut sifatnya commuting gitu. Sedangkan kalau misalnya ada nilainya, berarti kedua operator, kalau misalnya ada nilai eigenvalue-nya, berarti suatu operator tersebut itu commuting gitu. Cuman kalau misalnya nggak ada nilainya, suatu eigenfunction, suatu operator tersebut, suatu operator tersebut itu sifatnya non commuting gitu. Tapi aku bakal cek lagi ini betul atau salah. Kalau misalnya ada eigen value-nya sama dengan commuting. Oke. Dan ini adalah akhir dari materi kita ya, kalian bisa baca sendiri ini di Atkins. Cuma kayak postulat-postulat kuantum ini cuma kayak ringkasannya dari seluruh mekanika gelombang gitu. Ini ada Heisenberg uncertainty, ada observables. Nah, satu lagi hal yang mau aku tekankan adalah observables itu adalah sesuatu yang kayak gini. Adalah sesuatu yang dilambangkan kayak gini. Jadi dapetnya dari position dan momentum operators gitu. Jadi contohnya kalau misalnya aku punya persamaan min h bar kuadrat per 2m b kuadrat psi b x kuadrat, ini observables-nya adalah t gitu. Karena kenapa? Ini adalah titik acuan gitu. Nilai yang harus kita observasi ini adalah titik acuannya gitu. Karena yang bakal kita observasi adalah energi kinetiknya kan. Sedangkan ini operator energi kinetik namanya. Ini ops gitu. Oke, sekian dari aku. Aku bakal stop sharing dulu. BTW recordingnya sudah boleh di stop, silakan.